termasuk cepat ya, karena pekerja-pekerja ini banyak, terus juga teknologi juga cukup memadai. Misal untuk chipping udah pakai blasting untuk biasa kita pakai pasir, tapi di sini pakai bauksit, jadi lebih tajam dia, cepat juga untuk mengupas cat dan karat-karat itu, jadi cepat untuk pengerjaan. Terus ya welding juga, untuk tim welding juga cepat, untuk buka-buka misalkan dapral, pas atau semuanya cepat juga. Terus juga untuk saluran air kita juga nggak perlu turun ke darat untuk mandi, cuci ataupun BAB. Kita cukup di kapal, sudah dikonek dengan hose yang nyambung, nanti ada disediakan tangki-tangki. Oke sobat pelaut, apa kabar? Simak videonya sampai habis ya, karena di akhir segmen nanti bakal ada tips bagaimana menghadapi atau menjalankan dry dock yang benar. Selamat menonton. Salah satu hal yang dilakukan perwira dek saat kapal docking adalah memeriksa sink anoda. Sink anoda yang terletak pada sisi kiri dan kanan lambung kapal itu berfungsi untuk melindungi lambung kapal dari korosi atau pengaratan. Mengapa bisa demikian? Benar, hal ini dikarenakan sink anoda kapal terbuat dari material campuran khusus yang dapat bereaksi pada elektrolit garam. Jadi, saat sink anoda terkena air laut, maka akan terjadi proses korosi di mana sink anoda akan hancur sedikit demi sedikit. Dan pada saat proses korosi yang terjadi pada sink anoda tadi, sink anoda tersebut mengeluarkan reaksi dan mengeluarkan partikel-partikel kecil yang dapat melindungi lambung kapal dari proses pengaratan. Proses perlindungan terhadap korosi ini terjadi karena sink anoda kapal ini terbuat dari campuran seng dan magnesium. Sebagian juga ada yang memberikan campuran aluminium. Kesimpulannya, sebagai perwira dek, hal yang dilakukan pertama kali saat dry dock adalah menghitung sink anoda yang rusak atau tidak layak pakai. Kemudian jumlahnya kita laporkan kepada dockyard supervisor, sekaligus request untuk menggantinya dengan sink anoda yang baru. Hal yang diperhatikan engineer kapal setelah kapal memasuki dry dock dan sebelum mengosongkan air dari platform antara lain: 1. Memastikan semua tangki di ruang mesin berada pada level yang diminta oleh chief officer untuk mencapai trim yang disyaratkan untuk docking. 2. Matikan semua pesawat bantu kecuali 1 untuk menyediakan daya yang dibutuhkan. 3. Pisahkan sistem start berurutan untuk generator. 4. Tutup steam untuk melapisi sistem air pendingin. 5. Menjaga pompa air pendingin jaket tetap bekerja sehingga main engine secara bertahap didinginkan. 6. Pindahkan oli pelumas main engine di bah ke tangki pengendapan oli pelumas dengan menggunakan purifier. 7. Pastikan semua pesawat bantu dimatikan kecuali 1 mesin diesel yang memasok daya yang cukup. 8. Sebelum memastikan semua pesawat bantu, pastikan sudah diganti ke diesel oil.
9. Matikan sistem mesin dek dan pisahkan dari switchboard utama. 10. Matikan dan isolasi auxiliary boiler. Biarkan mendingin secara alami dan setelah tekanan di bawah 1 bar, buka ventilasi. 11. Sirkulasikan diesel oil dalam sistem pipa bahan bakar boiler sebelum mematikan pompa fuel oil. 12. Matikan sistem loop oil tabung buritan, dan jika perlu kuras kembali sistem loop oil ke tangki storage buritan. 13. Matikan sistem pendingin ruangan akomodasi dan refrigeration plan sampai pasokan dari darat terhubung ke kapal. 14. Tanyakan kepada supervisor dock untuk sambungan air yang diperlukan untuk menjalankan sistem AC dan pendingin. 15. Pisahkan pompa pemadam kebakaran kapal dan hubungkan sambungan pemadam kebakaran darat ke saluran pemadam kebakaran kapal. 16. Periksa frekuensi tegangan dari daya darat. 17. Isolasi emergency generator sebelum menghubungkan daya darat. 18. Matikan generator untuk blackout dan menghubungkan daya darat, kemudian hubungkan daya darat ke switchboard darurat. 19. Nyalakan kembali pompa air untuk generator sampai perlahan-lahan menjadi dingin untuk menghindari tekanan thermal. Setelah dingin, tutup pompanya. 20. Amankan sistem pemadaman kebakaran di kamar mesin, termasuk pemadam kebakaran busa dan CO2 fixed firefighting. Buat sobat pelaut yang kapalnya mengalami proses docking, tips dari saya, selain membuat list untuk kegiatan-kegiatan atau perbaikan yang kita lakukan, seyogianya tiap hari sobat pelaut juga mencatat kegiatan-kegiatan yang telah diperbaiki dan kekurangan-kekurangannya apa. Jadi nantinya akan disesuaikan dengan budget perusahaan. Jika masih ada sisa budget, nanti sobat pelaut bisa menyesuaikan, membuat inovasi-inovasi atau perbaikan-perbaikan yang bagus, sehingga hasil dock pun maksimal dan sobat pelaut akan mempunyai nilai plus dari perusahaan. Demikian tips dari saya.